Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Pada hari ini kita akan kembali pada renungan kita, dan sebelum kita masuk dalam renungan kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, syukur kami kepadamu untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dan biarlah ketika kami akan mendengarkan sabdamu ini, Roh Kudus-Mu yang menolong kami, mampukan kami sehingga kami mampu memahaminya dan juga melakukan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pada hari ini Sabtu 15 November 2025 kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Kemuliaan Tuhan. Bacaan Alkitab kita diambil dari Yehezkiel pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Dan saya akan membacakan untuk kita semua di ayat yang ke-18. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan berhenti di atas kerup-kerup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita memahami bahwa bait suci adalah tempat di mana Tuhan berada. Dengan demikian, kemuliaan Tuhan menjadi identik dengan bait suci. Tidak mungkin bait suci tidak diliputi oleh kemuliaan Tuhan. Namun, bacaan kita dalam Alkitab justru berjudul Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, kalau kita lihat, Nabi Yehezkiel itu memaparkan penglihatannya mengenai kerup-kerup makhluk surgawi. Dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan berhenti di atas kerup-kerup. Kemuliaan Tuhan tidak lagi tampak di bait suci karena umat Israel yang seharusnya hidup menjalankan perintah Tuhan justru hidup dalam kejahatan dan dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, hidup kita seharusnya memancarkan kasih dan kemuliaan Tuhan. Saat kita hidup dalam dosa dan kejahatan, kemuliaan Tuhan pun tidak tampak dalam keseharian kita. Ketika kita mengumbar keinginan daging, bernafsu memenuhi keinginan diri, serta sibuk dengan diri sendiri, kita harus berhati-hati. Jangan-jangan kemuliaan Tuhan telah menjauh dari hidup kita. Seharusnya hidup anak-anak Tuhan mencerminkan kemuliaannya. Namun, jika kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menghidupi firman-Nya, melainkan membiarkan hidup kita dikuasai oleh keinginan dan nafsu semata, kita harus waspada. Jangan-jangan kemuliaan Tuhan sudah tidak lagi dijumpai dalam hidup kita. Mari kita memeriksa hidup kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita tutup renungan kita saat ini. Kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh diingatkan kembali untuk memeriksa diri kami. Apakah apa yang kami tampilkan dalam hidup sehari-hari kami melalui perkataan, melalui perbuatan, melalui pemikiran kami semuanya sudah memancarkan kemuliaan Tuhan yang seharusnya bertahta dalam kehidupan kami. Ampuni Tuhan ketika kami masih mengikuti keinginan daging kami, hawa nafsu pribadi kami, dan kami justru semakin buram Tuhan, tidak menampilkan kemuliaan Tuhan. Ya Bapa, biarlah firman-Mu hari ini boleh menjadi pengingat bagi kami, dan kami mau serahkan Tuhan seluruh aktivitas, peran apapun yang kami akan jalankan pada hari ini, semua dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kami boleh menuntaskan seluruh aktivitas kami dengan baik, dan kami juga boleh menampilkan kemuliaan Tuhan di dalamnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat menjalankan aktivitas kita pada satu hari ini. Tuhan memberkati kita. Amin.